Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Ayu dengan NIM 2128 21345 dan Prodi Teknik Mesin. Perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1976 Sultan Takhir Realis kemudian menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Masa pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda karena dianggap sebagai bahasa musuh. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan tentang penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal sebagai sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah mewujudkan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia dan dianggap menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia pada masa itu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR dan dikuatkan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan serta Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi diberlakukan di Indonesia Wawasan Nusantara tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan
perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 4 ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-55. Dalam putusannya itu disebutkan bahwa pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang harus ditingkatkan sehingga amanat tercantum dalam garis-garis besar haluan negara, di mana mewajibkan kepada warga negara Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia dengan benar dan dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-5 ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia, serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara. Sahabat kongres tersebut ditandatangani dengan persembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pencipta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pertanyaannya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa nasional. Sekarang ini bahasa Indonesia sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah.